Kebakaran hebat melahap gudang pupuk yang berada di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke hampir seluruh bagian bangunan. Karyawan gudang pun panik dan mengamankan barang-barang berharga menjauh dari titik api. Petugas pemadam yang tiba di lokasi menjebol tembok gudang untuk memadamkan proses pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari mesin las yang sedang digunakan oleh pekerja. Satu gudang cuma luasannya cukup luas dan bahan-bahan memang buat variatif. Yang lampu ada bekas bahan ban juga, jadi agak sulit kita dalam proses pemadaman ini. Kebakaran dipicu kenapa, Pak? Informasi dari pemilik, memang masih ada pengerjaan pengelasan di lantai 2, mungkin percikan yang menyebabkan. Untuk sementara duga seperti ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 15 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah warga di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari tungku kayu bakar yang masih menyala dari salah satu rumah warga. Belambir bisa. Ini orang kirim ya nak ke desa. Terjadi kebakaran di Kampung Pasir Siuh, Pak Kades, Belambir Pak Kades. Pasir Siuh kawan. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 3 rumah warga di Kampung Pasir Siuh, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian bangunan rumah, serta merambat ke rumah lainnya. Beruntung penghuni rumah yang ada di dalam dengan cepat menyelamatkan diri. Api dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Ada kebakaran 3 rumah, korban 3 rumah. Ya, yang ditempati 2, yang 1 kosong, yang tengah-tengah. Cuman awal mula api, titik api berasal dari rumah yang paling kiri, diduga mungkin dari kayu bakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan PKL di halaman teras Malioboro 2, Yogyakarta pada Sabtu malam diwarnai kericuhan. Massa menuntut transparansi dan meminta dilibatkan dalam proses relokasi. Kericuhan terjadi saat ratusan pedagang kaki lima menggelar aksi unjuk rasa di teras Malioboro 2, Yogyakarta, Sabtu malam. Saling dorong tak terhindarkan lantaran pintu gerbang masuk teras Malioboro 2 ditutup oleh petugas UPT Malioboro. Aksi massa ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada kelanjutan proses relokasi dari pemerintah setempat. Massa menuntut relokasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan para pedagang. Memang ada kesepakatan politik di situ akan melibatkan, kita menunggu adanya komunikasi 2 arah antara pemangku kebijakan dengan kami pedagang kaki lima yang terdampak dengan relokasi tahap berikutnya. Karena selama ini memang tidak pernah ada pelibatan sama sekali. Para pedagang meminta relokasi dilakukan untuk kesejahteraan mereka dan mengancam akan menolak dipindah jika tuntutan diabaikan pemerintah setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang emak-emak diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wanita parubaya ini, pemirsa, bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa para pedagang.
Wanita paruh baya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasar Raya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak konsumen ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak E di belakang, terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Lalu minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita paruh baya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk usai memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir sebesar Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Video kemarahan wali kota ini viral di media sosial. Inilah rekaman video saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Style Surabaya saat memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Jukir liar tersebut langsung diminta mengembalikan uang parkir kepada wisatawan. Ia kemudian diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk diamankan. Nang kene kono parkir nang sepeda motor nang kene, ben kono lapo jar. Kerjamu lah apa? Warga Surabaya iki. Boto keamanan. Warga Surabaya boto nyaman, ono sing dolanan tenan lho awakmu ya. Aku paling gak seneng ngono dolanan lho. Ini wong Surabaya ditekani wong Jawa Surabaya. Melihat banyaknya juru parkir liar di sejumlah titik lahan parkir, Eri Cahyadi pun mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya. Ia mempertanyakan kinerja anggota Dishub hingga pihaknya kecolongan terhadap keberadaan jukir liar yang menarik tarif parkir dengan harga tinggi. Atas kejadian ini, Wali Kota Surabaya meminta kepada jajaran Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan jukir liar di kawasan wisata dan Taman Kota Surabaya. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat kongko itu harus ada Dishub yang menjaga di sana. Untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang dibawanya Dishub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari kartis parkir. Dari Surabaya, Hari Tambayong, Ainis melaporkan.